hati-hati mengurus kasus. Hati-hati menangani kasus. Ya. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pasangan. Ustadz Dahlan Latif. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Iya, benar. Hati-hati. Berat tugasnya Bapak sebagai jaksa, mewakili negara dalam menuntut orang. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Wah. Kalau Bapak tidak sholat, tidak puasa, gampang tobatnya Pak. Bapak dosa kepada Allah, gampang tobatnya. 1. Menyesal. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. 4. Ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun pasti saya ampuni. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Tapi kalau Bapak dosa kepada seorang manusia, Bapak bukan cuma 4 syaratnya ini, Bapak datang minta maaf sama orang yang pernah Bapak zolimi. Wah. Seperti Pak Kajati, Pak Kajari, Wak Kajati. Itu kan sudah beberapa Kajari dilewati Pak ya. Iya ya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak tidak meninggalkan kasus-kasus yang bermasalah di tempat itu. Kalau Bapak pensiun dan meninggalkan beberapa kasus, Bapak harus kembali nanti ke sana minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf dan wafat, susah Pak. Susah Pak. Ngurusnya tobat di akhirat susah. Kita cari dulu itu, dan kita berkumpul dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia. Orang ngantri saja vaksin kemarin di Gelora Bung Karno Pak. Yang vaksin hanya 5 ribuan orang. Ngantrinya sampai sore belum tentu dia dapat. Ini dari Adam sampai kiamat. Ngantri kita Pak, menunggu giliran dan dipanggil satu demi satu. Dan pada saat Bapak menunggu giliran untuk dipanggil, Bapak pikul semua barang-barang kantor yang pernah Bapak ambil. Sudah ditulis inventaris kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ada di rumahnya Bapak. Oh, itu disuruh pikul nanti itu Pak. Yang ketawa, saya serius ini bos. Maka yang pernah ngambil-ngambil barang-barang kantor Pak, kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, disuruh pikul Pak. Suruh pikul. Pikul mobil, pikul meja, printer, kertas 10 rim, meja, Bapak pikul semua. Lewat security, wah ternyata Bapak yang ngambil, saya yang dipecat. Hati-hati Pak. Bener Pak. Dan pada saat itu Allah menyediakan ruang VVIP, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Satu di antara dilindungi, kata Nabi, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, sahabat yang baik. Kemudian siapa lagi? Imamun adil, dari 7 itu pemimpin yang adil, termasuk jaksa yang adil. Maka begitu Bapak mau melakukan, tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Maka doa yang paling harus Bapak selalu panjatkan minimal 5 kali sehari semalam. Setiap Bapak sholat, baca itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada saya melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan saya kemampuan memerangi kebatilan itu. Bapak harus amalkan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya Ustadz Dahlan ya menyindir polisi ya, jangan sampai salah tangkap ya kan, karena dosanya itu besar dan ya susah taubatnya ya kan. Ya mungkin ini ceramah Ustadz udah lama, tetapi ya masuk juga dengan kasus yang sekarang ini, yang katanya ya kan, yang 5 orang sekalian Peggy juga ya kan, salah tangkap nih kan. Nah, jadi dosanya sangat besar. Benar sekali ya kan. Jadi guys, seolah-olah ceramah Ustadz Dahlan ini masuk dengan apa yang terjadi sekarang ini ya kan. Oke guys, jadi gimana menurut kalian nih? Dan langsung saja kita akan mendengar di sini Bang Hotman Paris katanya katanya yang 5 orang yang sudah terpidana ya kan, temannya Saka,
katanya sudah diasingkan ya, berbeda-beda tempat ya kan. Coba kita dengar dulu. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Ya, kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Pak Hotman Paris bilang, ya harusnya diletak di Cirebon saja biar boleh diakses oleh orang yang mau datang ya kan. Ini kok dipisah-pisah ya kan. Waduh, ini bisa dibilang menguntungkan untuk penyidik ya kan, supaya Peggy cepat diadili. Semoga saja ya kan, semoga saja lah ya keadilan ini milik orang yang benar. Jadi apapun lah ya kan, kita berdoa bersama-sama semoga ya, misalkan kalau Peggy dan teman-temannya Saka yang masih di dalam, kalau misalkan tidak bersalah ya kan, kita doakan bersama-sama supaya cepat bebas ya, terutamanya Peggy. Kalau misalkan benar-benar tidak bersalah, semoga diberikan kebebasan, dan teman-teman Saka juga diberikan kebebasan. Karena kalau ini benar-benar salah tangkap, maka wow, nggak tahu lah, kalau kita ngomong soal agama memang berat sekali lah ya kan, besar sekali dosanya. Seperti Ustadz Dahlan tadi mengatakan ya kan. Wow. Oke guys, mungkin itu sajalah ya. Video ini pendek, tapi apa yang harus kalian komentari, silahkan berkomentari. Dan ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.